Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita ketemu lagi dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah berdoa, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, setelah kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup itu, apa sih yang akan kita kerjakan lagi? Setelah teman-teman memahami tentang ciri-ciri makhluk hidup, kemudian teman-teman silahkan bisa membuat resume tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum lanjut ke situ, Ibu mau bertanya, kira-kira teman-teman tahu tidak sih apa saja yang termasuk makhluk hidup, ya? Nah, makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan ada ayam, ada cicak, ada burung, itu termasuk makhluk hidup. Tanaman, pohon, tumbuhan yang lain itu juga termasuk makhluk hidup. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup? Tujuannya agar kita bisa tahu agar kita bisa tahu apa saja yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Misal contohnya, kita sebagai manusia butuh minum biar bisa bertahan hidup, gitu ya. Nah, setelah ini kita akan mulai pembelajaran tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dari pengertiannya makhluk hidup, ciri-cirinya apa saja, di sini kita akan belajar. Gitu ya. Nah, makhluk hidup contohnya ada apa saja sih? Makhluk hidup itu ada berbagai jenis, ya. Contohnya ada manusia, ada hewan, ya. Terus ada tumbuhan, ada tanaman. Kalau di rumah teman-teman pasti banyak sekali, ya kan? Mungkin ada cicak, di rumahnya mungkin ada semut, kemudian di rumahnya mungkin ada tanaman hias, ya, itu juga termasuk tumbuhan, termasuk makhluk hidup. Nah, kemudian ciri makhluk hidup itu apa saja? Nah, ciri makhluk hidup itu ada yang berkembang biak, ya, ada yang bernafas. Kemudian ciri makhluk hidup itu bertumbuh, berkembang, ya. Nah, sebagai manusia, kita juga berkembang biak. Contohnya, seorang ibu melahirkan anak, ya. Seorang ibunya teman-teman nih, hamil, kemudian melahirkan. Nah, itu juga termasuk berkembang biak. Kemudian ada ayam. Berkembang biaknya ayam itu bagaimana sih? Nah, berkembang biaknya ayam itu dari bertelur, menetas, kemudian menjadi anak ayam. Ya, berarti ada 3. Bertelur, menetas, kemudian menjadi anak ayam. Itu juga termasuk berkembang biak. Kemudian, coba teman-teman perhatikan gambarnya, ya kan? Ada gambar, teman-teman bisa memperhatikan. Ada keluarga, ada ibu, ada ayam, kemudian ada tumbuhan. Apa sih yang dilakukan keluarga? Apa sih yang dilakukan ayam? Dan apa sih yang dilakukan tumbuhan dalam gambar tersebut? Nah, jadi dalam gambar tersebut si anak kecil perempuan itu sama ayahnya itu lagi memberi makan kepada ayam, ya. Berarti ayam itu membutuhkan makan. Kemudian ibu sedang menyirami tanaman. Berarti tanaman juga butuh minum. Nah, ya. Kemudian ada ayam sama anak kecil tuh, anak-anak ayamnya itu ngapain? Itu juga lagi makan. Berarti semua tumbuhan, semua makhluk hidup yang ada di gambar tersebut membutuhkan yang namanya makanan untuk berkembang biak, ya. Nah, kemudian teman-teman bisa mengidentifikasi. Coba teman-teman bisa menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup yang ibu akan kasih tahu. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak ya? Pasti teman-teman bisa. Silahkan teman-teman menyebutkan ciri-ciri dari ciri-ciri dari
Bentar, enaknya tuh ciri-ciri dari hewan atau tumbuhan ya. Nah, berarti gini aja, biar lebih memudahkan teman-teman dan teman-teman juga selalu melihat, ya kan? Selalu ada di lingkungan di teman-teman, berarti teman-teman bisa menyebutkan ciri-ciri dari ikan, ya kan? Ciri makhluk hidup ikan, kemudian sama nyamuk, ya. Ikan dan nyamuk, silakan. Kira-kira ikan itu berkembang biaknya bagaimana sih, gitu? Ya kan? Seperti tadi ayam kan bertelur. Kemudian setelah bertelur ayam itu menetas. Setelah menetas jadilah anak ayam. Nah, sudah. Kalau teman-teman sudah bisa menyebutkan ciri-ciri berkembang biaknya ayam, ciri-ciri berkembang biaknya nyamuk seperti apa, ikan seperti apa, ya. Nanti kemudian ditulis di buku. Nanti ditambahin lagi nih ciri berkembang biak, misal peka terhadap rangsangan, ya. Peka terhadap rangsangan itu yang bagaimana sih, gitu kan? Nanti kan ada misal Ibu kasih tahu dulu nih, peka terhadap rangsangan itu ada tumbuhan namanya putri malu, ya kan? Putri malu itu sangat peka terhadap rangsangan, ya. Nanti teman-teman bisa menuliskan, ya. Bisa menuliskan di bukunya teman-teman. Tadi berkembang biaknya nyamuk seperti apa, kemudian ikan seperti apa, terus yang peka terhadap rangsangan yang bagaimana, hewan atau tumbuhannya yang bagaimana, gitu ya. Nanti ditambah lagi yang berkembang biak, kemudian yang bertumbuh itu yang contohnya bagaimana. Ditulis di bukunya teman-teman, ya. Ditulis yang rapi, kemudian diperhatikan huruf kapitalnya, ya kan. Misal kalimat awal ya berarti huruf kapitalnya harus besar, ya. A-nya harus besar, bukan A yang kecil gitu. Karena itu mempengaruhi nilai tugas dari teman-teman. Nah, begitu yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kalau misal ada yang belum paham, bisa tanya ya, bisa tanya sama Ibu, nanti kita belajar bersama lagi, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu berharap teman-teman bisa memahami kehidupannya teman-teman sendiri, diri teman-teman sendiri. Bertumbuh itu, apakah teman-teman itu bertumbuh? Atau teman-teman itu berkembang, ataukah ayam itu beranak, atau ayam itu bertelur. Nah, semoga teman-teman bisa memahami kegiatan pembelajaran pada siang hari ini ya. Kurang dan lebihnya Ibu tutup pertemuan kali ini. Jangan lupa resumenya dikumpulkan, ya. Kalau misal Ibu banyak salah yang disengaja atau tidak, Ibu mohon maaf, dimaafkan ya. Ya, Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.